Dan untuk mengetahui kondisi terkini di posko pengungsian di Universitas Borobudur, kita terhubung dengan rekan kami Ramaditya Domas dan juru kamera Maximilanus Untung langsung dari lokasi. Ya, Rama, kondisi terkini di pengungsian tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa, Rama? Ya, selamat sore Rolando dan juga pemirsa, bisa kami informasikan berkaitan dengan kondisi terkini di pengungsian Universitas Borobudur atas dampak banjir yang menggenangi, yakni Kelurahan Cipinang khususnya di RW 4 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Saat ini terbilang cukup ramai jika dibandingkan dengan hari Jumat, di mana memang semula banjir di Kelurahan RW 4 Cipinang, Kelurahan Cipinang Melayu ini terjadi pada Jumat dini hari hingga berturut-turut dan baru dibuat pada Jumat, yakni pengungsian pusat di Universitas Borobudur, dan hingga saat ini masih ramai, kendati pun memang jika kami pantau tadi untuk titik banjir sendiri di RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu ini sudah surut, yakni ketinggian sudah ada di sekitar 15 hingga 20 cm. Artinya beberapa warga juga sudah ada kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan, namun sebagian besar juga masih ada yang tetap berdiam diri di pengungsian di Universitas Borobudur karena memang mereka mengaku masih ingin menunggu kondisi di rumah mereka benar-benar aman dan juga benar-benar bersih dari air begitu, karena sejauh ini juga masih ada genangan-genangan air yang masih menggenangi beberapa titik di RW 4. Adapun memang di sisi lain, Rolando, jika kami perhatikan berkaitan dengan bagaimana kondisi lainnya seperti misalnya keramaian di sore hari ini, yakni memang jika kita pantau tadi juga dari tim petugas terkait begitu juga ada sebagian, karena ini sore hari begitu, menghibur begitu beberapa anak-anak yang ada di pengungsian untuk bisa meluangkan waktunya bermain bersama dan lain sebagainya bersama, hingga akhirnya mereka sejenak bisa melupakan bagaimana dampak banjir yang saat ini memang tengah merundung begitu bagi mereka sendiri. Dan di sisi lain tadi, Rolando, kami juga sempat memantau adanya bantuan yang juga terus mengalir begitu sejak pagi tadi, bahkan sejak Jumat, sejak awal dibuat pengungsian di Universitas Borobudur hingga saat ini begitu, bantuan juga terus mengalir berkaitan dengan seperti misalnya makanan cepat saji dan juga air mineral, obat-obatan, dan juga alat-alat protokol kesehatan seperti misalnya masker, hand sanitizer, dan sebagainya yang diberikan oleh beberapa pihak swasta dan juga oleh salah satu bank milik pemerintah yang tadi kami juga sempat memantau bantuan-bantuan yang sudah dikemas begitu dalam packing yang cukup rapi dan didistribusikan kepada masyarakat yang masih mengungsi di Universitas Borobudur. Memang sementara itu memang berkaitan dengan pembagiannya sendiri, Rolando, ini kami juga tadi memantau cukup apik begitu, seperti misalnya penerapan protokol untuk pembagian atau distribusi bantuan-bantuan seperti misalnya makanan cepat saji dan juga bantuan-bantuan seperti misalnya ada alat-alat rumah tangga begitu, kasur juga tadi kami sempat memantau. Khususnya memang di sini juga, Rolando, kami memantau adanya yakni tempat satu sentral begitu, titik sentral untuk pembuatan minuman hangat begitu yang disediakan oleh salah satu pihak swasta yang sudah menyediakan di titik pengungsian begitu, yang hingga saat ini memang kami pantau cukup ramai karena memang masih banyak warga khususnya dari RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu yang belum kembali ke rumahnya karena memang menunggu benar-benar aman karena masih ada beberapa genangan air yang menggenangi rumah-rumah mereka yang hingga saat ini memang terpantau juga cukup hingga berada di titik 15 hingga 20 cm. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Rolando. Baik, Rama, lalu dari pantauan Anda, ini bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan di sana? Apakah warga yang mengungsi di sana sudah patuh terhadap protokol kesehatan atau bagaimana? Iya, Rolando, memang berkaitan dengan protokol kesehatan karena memang di sini masih dalam jumlah banyak. Untuk jumlah warga yang mengungsi, dari data yang kami dapatkan ada sekitar 130 KK begitu, dan juga ada 647 jiwa yang memang hingga saat ini juga cukup padat begitu. Dan untuk protokol sendiri dari pihak juga terus melakukan imbauan-imbauan melalui pengeras suara untuk menggunakan masker dengan baik dan juga untuk menjaga jarak. Namun kendati demikian memang masih ada beberapa kerumunan yang ditemukan karena memang saking padatnya titik yang ada di Universitas Borobudur dan saking banyaknya jumlah warga yang masih mengungsi begitu. Dan memang di sisi lain juga kami sempat memantau cukup ketat seperti misalnya titik-titik alat cuci tangan begitu untuk di setiap titiknya sudah disediakan, dan juga imbauan-imbauan yang setiap 30 menit kami mendengar begitu untuk melakukan menjaga jarak dan juga menggunakan masker dan juga membuang masker bila mana mereka menggunakan masker sudah melebihi 1 hari untuk bisa membuang dengan baik di tempat sampah begitu, Rolando. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Ando.
Baik, terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi Ramaditya Thomas dan juga Kamera Maximilianus Untung melaporkan langsung dari lokasi pengungsian Universitas Borobudur, Jakarta Timur.